Ahem, ahem. Waktunya ngidol. Halo Windo, balik lagi dengan gua Megu Desu di Bahas-Bahas Nimek. Kali ini gua mau ngebahas anime yang udah selesai beberapa hari yang lalu. Ya betul, yaitu anime Nanabun no Nijuni atau 22/7. Gua gak tau mau bilangnya bagaimana, project 22/7 aja kali ya. Anime ini mungkin bagi kalian para wibu-wibu yang suka ngidol dan suka dengan cewek-cewek yang nari dan nyanyi di atas panggung. Mungkin ini akan menjadi anime yang pas buat kalian. Anime ini menceritakan tentang 8 gadis random yang terpilih sebagai idol di project Nanabun no Niju ini. Mereka semua dikumpulkan oleh sebuah tembok yang perintahnya katanya itu mutlak. Di anime idol yang satu ini menurut gua unik karena yaitu 8 gadis random ini diundang oleh sebuah tembok. Idol mana yang lu temuin karena disuruh sama tembok? Who knows? Oh iya, sebelum gua lanjut ke pembahasan, sebaiknya kalian atau gua urgen kepada kalian karena ini mungkin mengandung spoiler. Dan yang tidak tahan dengan spoiler silahkan tutup video ini atau lanjut menonton video ini atau tinggalkan like dan tinggalkan subscribe dan silahkan lanjut ke kegiatan kalian sehari-hari. Ya terserah kalian lah. Oke, lanjut. Yang dimulai dari Miu Takigawa. Miu ini seorang penyendiri dari SD sampai di SMA. Dia juga pintar mainkan alat musik seperti piano. Tapi dia berhenti dan menjual piano miliknya karena trauma yang dimilikinya. Dia pun bekerja sebagai penjaga toko swalayan dan menjalani masa-masa bekerjanya. Tidak sampai di situ, dia seperti merasa ada yang kurang. Dan akhirnya, setiba pulang dari tempat kerja, dia mendapatkan amplop berwarna hitam yang isinya perekrutan ke Nanabun no Niju ini. Miu Takigawa ini menurut gua orangnya sangat pendiam karena mungkin kurang banyak teman dan kurang interaksi. Dia juga tidak terlalu pintar menari dan menyanyi. Bukannya juga sering terhalang oleh poninya karena kurang rasa percaya dirinya. Mungkin itu nilai minusnya dari si Miu Takigawa ini ya. Mukanya nggak kelihatan karena poninya itu terlalu panjang cuy. Tetapi semenjak bergabung ke Nanabun no Niju ini, dia semakin ceria dan semakin percaya diri karena teman-temannya yang siap berada di sisinya dan posisi dia sebagai center atau yang berada di bagian depan. Yang kedua yaitu Miyako Kono. Miyako ini orangnya sangat dewasa dan sangat perhatian terhadap temannya. Dia juga seorang yang sangat sederhana dan mempunyai banyak adik. Cita-citanya itu menjadi seorang polis yang kasa, ya mungkin untuk melindungi adik-adiknya yalah. Setelah mengalami masa-masa sulit yang dialami, ibunya yang masih belum melupakan suaminya itu, Miyako ini berinisiasi untuk menambah wawasannya di dalam fashion atau sebagai pembuat busana pakaian, demi bisa menghidupi keluarganya yang serba kekurangan. Setelah dia pulang ke rumahnya, dia pun juga mendapatkan amplop berwarna hitam di depan rumah yang berisi perekrutan Nanabun no Niju. Menurut gua si Miyako ini emang orangnya sangat perhatian. Dia juga sangat menyukai makanan okonomiyaki. Ya kalau nggak salah itu karena cuman itu doang yang biasa dia makan di rumah dulunya. Dia juga periang dan suka menyemangati orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga itu Nicole Saito. Nah ini favorit Mimin, favorit gua. Nicole merupakan anggota yang bisa dibilang paling pro lah di Nanabun no Niju ini, di antara teman-temannya. Cita-cita dia emang ingin menjadi idol semenjak kecil, di mana masa kecilnya ini ia gugup berbicara di depan umum dan sangat gagap saat dia dipanggil. Alhasil dia dikucilkan dan sendiri. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi seorang siswi pindahan ke kelasnya yaitu si Miu Takigawa ini. Ternyata mereka teman semasa kecil, tapi si Miu ini tidak mengingat si Nicole kalau mereka satu sekolah. Semenjak Miu menemani Nicole untuk latihan buat persiapan pentas drama panggung, dia pun mulai berubah sedikit demi sedikit. Setelah Miu memukul anak di atas panggung karena Nicole dikerjain saat pentas, Miu pun dipindahkan sekolah lain lagi karena yang tadi. Sampai di rumah, Nicole melihat acara TV yaitu seperti idol-idol gitulah juga dan mulai mengikutinya, dan disitulah dia mulai menyukai idol. Sampai besar dia selalu mengikuti kontes idol dan ternyata gagal. Sampai di situ dia menerima surat yang sama yaitu perekrutan ke Nanabun no Niju. Si Nicole ini favorit gua karena kepribadiannya yang selalu mengambil keputusan yang tepat, tenang dalam menghadapi masalah, main pendiam juga, tapi di dalam dirinya terdapat perhatian ke teman yang sangat besar. Makanya si Nicole ini gua sangat favoritin. Dan juga gua suka rambut pendek. Yang selanjutnya itu Reika Sato. Reika Sato ini merupakan kapten dari Nanabun no Niju ini. Dia merupakan seorang ketua OSIS, siswa teladan, dan tinggal di apartemen biasa dengan ayahnya. Dia juga kadang kebingungan dengan jadwal apa saja yang akan direncanakan. Dia juga kadang ketakutan kalau dia yang menjadi pusat perhatian. Setelah dia pulang ke rumahnya, dia juga mendapatkan surat yaitu perekrutan Nanabun no Niju. Menurut gua sih Reika ini kepribadiannya berubah-ubah.
Kadang dia tenang, kadang juga dia bisa diandalkan. Dan Rika ini ditunjuk menjadi kapten oleh si tembok ini. Dan ya, setelah menjadi kapten, kepribadian yang jeleknya itu perlahan-lahan berubah dan makin bisa berbaur dengan teman-temannya. Oke, lanjut kita ke Ayaka Tachikawa. Ayaka merupakan sosok yang sangat tenang dalam menghadapi masalah dan paling cool lah kalau menurut gua. Semasa kecil, dia memiliki 2 orang kakak yang terbilang nakal. Ayaka sering dibuat nangis oleh kedua kakaknya ini. Setelah dibuat nangis, dia sangat suka dinyanyikan bintang kecil oleh ibunya untuk meredah tangisannya. Setelah itu, dia melihat sebuah rak komik dan mulai dari situlah dia suka dengan manga dan menjadi penggambar manga. Di masa SMP-nya juga dia susah untuk diajak ngobrol atau bicara dan akhirnya dia seperti dijadikan bahan bulian gitu. Mulai dari situ, dia mulai hidup sendiri dan menerima surat perekrutan Narabu no Nijo. Sebenarnya gue juga agak tertarik dengan si Ayaka ini, dikarenakan karakternya yang lumayan serius dan tidak banyak bisa diambil dari sifat Ayaka ini. Maksud gue, dia lumayan serius dan tidak terlalu banyak lah yang bisa diambil dari seperti terbilang misteri lah. Oke, lanjut ke Jun Toda. Jun Toda ini mungkin member yang paling muda di antara semua member Narabu no Nijo ini. Dia merupakan anggota yang paling lincah dan paling aktif. Ada di saat teman-temannya keracunan karena minuman yang mereka minum, dia mampu menyelesaikan semua kerjaannya dan juga kerjaan teman-temannya sampai selesai. Gua akuin sih, ini bocil satu kuat. Tapi di balik sifatnya yang kuat dan energik itu, ada kisah yang mungkin menurut gua sedih dan membuat hati gua kayak tersentuh gitu. Saat dia belum masuk atau belum mengenal Narabu no Nijo dan masih sekolah, dia mengalami penyakit seperti asma gitu. Dia kadang sulit bernapas dan kata dokter, penyakit itu sangat sulit untuk disembuhkan. Dia tidak bisa bersekolah karena mengganggu aktivitas belajar. Di saat dia dibawa ke rumah sakit untuk diinap, dia bertemu dengan seorang gadis yang sekamar dengan dia, penuh energik dan tidak mengenal ngeluh sekalipun. Hari demi hari mereka semakin dekat dan sering bermain bersama. Ada di mana mereka lari dari rumah sakit untuk pergi ke semacam karaokean gitulah. Kalau kalian yang sudah nonton pasti tahu dong lagunya yang mereka nyanyikan di sana. Keesokan harinya, hal tragis pun tiba. Jun yang baru setiba di kamarnya melihat kawannya itu meninggal. Sumpah bro, di sini gue pengen nangis liatnya. Jun pun lari dengan air matanya yang tak bisa ia tahan. Setelah kejadian itu, keajaiban muncul. Dia sembuh dari penyakitnya karena katanya tangisannya yang gak henti-henti selama 3 hari 2 hari kalau nggak salah itu. Dia pun menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa dan sepulang sekolah dia mendapatkan surat perekrutan Narabu no Nijo. Lanjut, Sakura Fujima. Sakura yang merupakan seorang anak yang berasal dari luar negeri, dia bisa di Jepang karena kemauannya sendiri, yaitu melihat bunga sakura secara langsung karena nggak bisa menepati janjinya di saat dia masih kecil bersama neneknya. Sakura juga ini sangat menyayangi neneknya karena orang tuanya yang sangat jarang menemani dia sewaktu kecil. Saat itu dia sangat sering melihat bunga sakura bersama neneknya ini. Suatu ketika neneknya jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Tetapi apa daya berkata lain, neneknya pun meninggalkan Sakura. Di saat itu dia bersikeras untuk pergi ke Jepang karena mendapatkan surat perekrutan Narabu no Nijo dan akhirnya diizinkan oleh kedua orang tuanya. Sakura ini menurut gue orangnya periang dan paling dekat dengan Miu. Dialah yang mengulurkan tangannya di saat Miu sedang kesusahan, di mana saat Miu sedang masa-masa sulit di awal untuk menjadi seorang idol. Bisa dikatakan Sakura ini best support. Nah, yang terakhir, Akane Maruyama. Nah, yang terakhir ini Akane. Dia seorang yang sangat periang semasa kecilnya. Ayahnya yang merupakan seniman membuat dia juga ingin mengikuti karir ayahnya. Dia juga sangat dekat dengan ayahnya karena sering diajak ke tempat kerja ayahnya untuk bermain. Di saat ketika mereka sekeluarga pergi ke rumah yang berada di tengah hutan untuk refreshing gitu, Akane diberitahu agar tidak keluar rumah sampai orang tuanya kembali. Karena sewaktu kecil dia bandel, pergi keluarlah dia karena bete. Sewaktu jalan, karena ngeyel, dia pun tersandung dan jatuh ke jurang. Dia dicari selama 3 hari dan tidak ditemukan di mana-mana. Saat ibunya kepikiran dia berada di mana, ibunya mendapatkan Akane di rumah gubuk yang sudah kusam. Akane yang tidak berdaya dan kelaparan akhirnya selamat. Tidak berselang lama dari insiden itu, orang tuanya sering bertengkar dan berakhir dengan perceraian.
Di saat itulah dia tidak mau bertingkah ngeyel dan memutuskan untuk membuang sikapnya itu dan menjadi dingin. Maksudnya dia membuang sikapnya itu dan menjadi diam gitu. Gue nggak tahu dari mana dia mendapatkan suratnya, tapi yang jelas dia juga dapat lah ya. Menurut gue dia ini cuma nggak mau terlihat senang karena takut dengan masa lalunya itu. Tapi dalam hati yang paling dalam, dialah yang paling suka dan sayang kepada Nadabu no Niju ini. Nah, menurut gue anime ini emang bagus sih, dan mungkin akan mendapatkan season baru atau episode spesial, yang dimana tambahan anggota baru 3 orang, yaitu Mikami Kamiki, Yuki Tojo, dan Subomi Hiragi, yang cuma muncul di akhir episode doang dan juga di setiap bagian lagu ending kalau kalian nonton dan perhatikan. Ya, berharap aja season barunya akan rilis lebih cepat atau spesial episodenya lah dirilis lebih cepat. Eksekusi dari anime ini juga sudah bisa dibilang not bad lah. Karena di anime ini kita diperkenalkan tiap anggota dan juga masa kecilnya di setiap episode sampai dikumpulkan oleh tembok untuk menjadi idol. Gue juga suka lagunya seperti Muzui, Sampo no Nio Higashita, Boku wa Sonsai, dan yang lainnya. Nah, mungkin sekian bahas-bahas gue tentang anime Project Nadabu no Niju ini. Anime idol yang satu ini menurut gue membawa suasana baru di dalam anime idol. Dan rekomen banget buat kalian yang suka idol. Oke, jangan lupa di like kalau suka dan jangan lupa dislike kalau nggak suka. Gue pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam bahas-bahas kali ini. Dan sampai jumpa di episode bahas-bahas berikutnya. Ciao des des.